Halo YouTube, kembali di dunia otomotif lagi ya di channel Master Perez. Saya mau mengulas ini terkait komentar juga di video yang satu ini. Yes, video ini saya bikin waktu itu Toyota Race launching di Kota Malang, dan memang ekspresi saya pada saat pertama mendengarkan kualitas audionya itu memang shocking bercampur amazed. Ini audionya enak banget, dan makanya saya menulis ini audionya serasa pakai bus. Mending di compare langsung deh daripada kita berargumen, mending ada faktanya langsung. Seenak apa sih? Dari harga, Kia Sonet memang lebih mahal. Kia Sonet terkesan lebih premium dibandingkan Toyota Race. Dari harga memang berbeda jauh. Tapi kali ini video saya bikin nggak hanya head to head dari kualitas audionya, tapi silahkan sampaikan komentar Anda di bawah nanti, dan saya akan menyampaikan opini saya pribadi, misalkan dari depan, wajahnya, samping, itu mari kita berdiskusi ya. Diskusi, kita lihat keseluruhan, saya akan beri penilaian, dan penilaian Anda dari awal sampai akhir, jangan skip. Makanya dari awal sampai akhir, nilai Anda skor berapa dari Kia Sonet, Toyota Race berapa, silahkan sampaikan komentar. Dari keseluruhan saya bikin poin-poin, silahkan sampaikan komentar Anda. Yuk langsung saja berangkat ke lokasi pameran yang memang lagi ada pameran, 2 unit ini ada bersamaan. Kita langsung head to head. Memang Toyota nggak menghadirkan yang tipe TSS, sangat sulit. Yes, sangat sulit didapatkan, indennya cukup lama. Dan ini yang GR, Toyota Race yang GR ya, jadi kita sandingkan head to head dengan Kia Sonet. Yuk langsung saja. Oke guys, pertama kita akan memberi penilaian dari sektor wajah ya. Kita lihat di Toyota Race dahulu. Nih lihat bumpernya yang udah dapet sentuhan GR Sportnya. Menurut saya kalau sportiness, kesan sporty, GR atau Toyota Race GR ini unggul ya. Dari lampu-lampu juga udah menggunakan LED baru, ada DRL-nya, fog lamp-nya, penempatannya itu mantap banget, komposisinya bagus, grillnya tuh lubangnya ya ini bukan seperti yang fake seperti nanti di Kia, nanti kita lihat sama-sama. Kesannya kombinasi ada chrome gini, terus ada glossy-nya, itu perpaduannya keren banget. Dari bumpernya ini saya pribadi kalau memberi penilaian pertama adalah dari body sporty 1-0 ya, dari Toyota menang. Lampu kalau saya pribadi, nanti kita sama-sama lihat pendaran lampunya. Nah, lampu sen, kalau dari lampu sennya ini nggak beda jauh dengan saudara-saudaranya, tapi pendaran lampunya dia udah sequential. Kalau menurut saya udah keren, LED sequential, ada DRL, bumper sporty, bumper 1-0, lampu sequentialnya jadi 2-0 kalau menurut saya. Sementara ya kita lihat dari ini, silakan sampaikan komentar di bawah, bareng-bareng kita beri penilaian. Ini opini saya dan opini kalian bagaimana. Desain dari depan wajah, otomatis lampu 1, bumper sporty 1-0. Oke, kalau kita ngomong dari sportiness, kita menuju ke Kia. Nah, Kia lampunya nggak kalah-kalah banget, benernya keren banget. Cuman DRL-nya jadi 1 di atas, nggak terpisah kayak yang Toyota, ada tambahan ya. Dia kesannya nggak seseporty di Toyota, kesannya malah cenderung ke elegan ya. Lihat nih, fake. Kalau menurut saya nggak ada lubangnya. Konsep Kia Sonet ini tiger nose, tapi kesan luxurinya, nah ini ada kayak diamond-diamondnya. Jadi kalau sporty, tapi kalau kita ngomong elegan, yes dia menang 1. Benernya kalau kita ngomong sporty 1-0, elegan 1-0 di Kia. Kesan sporty sedikit menurut saya ada di tampilannya ini nih, bagian bumper tambahannya, cuman memang kalah sporty dah. Kalau lampu kita akan lihat sama-sama nanti pendaran lampunya gimana. Kalau kita ngomong sporty, elegan, itu benernya satu sama benernya kalau menurut saya pribadi ya. Silahkan sampaikan komentar kalian. Kalau sekarang kita akan lihat dari pendaran lampunya. Kalau lampu sen dia runcing-runcingnya kayak memang bagus di Toyota tadi. Nah karena nggak sequential benernya ya, makanya kalau kita bilang ya 2-1 lah, bisa kurang lebih kayak gitu ya. Lampunya memang LED, sama-sama LED, cuman nilai plusnya ada DRL-nya dia terpisah, kalau ini enggak. Nah kalau kalian gimana? Suka yang di wajah
Kia Sonet atau di Toyota Race. Silakan sampaikan pendapat Anda. Kalau saya dari wajah totali 21. Ke bodi samping nih, kalau ke bodi samping ada over fender, sama-sama over fender. Bodinya punya ciri khas tersendiri. Lekukannya kalau melakukan kayaknya nggak terlalu banyak lekukan di sini, cuman aerodinamis oke. Kaki-kaki, nah bagian kaki-kaki di sini velgnya 16 inch. Nah kalau 16 inch di Kia velgnya bagus, cuman rame. Kalau saya pribadi sih 2 dari 21 akan saya kasih nilai 31, menang di Toyota kalau di redesign. Samping dari hand grip atau door handle ini menang di Kia jadi 32. 3 sama di roof rack. 4-3 menang di Kia sekarang karena ada sunroofnya. Di Toyota nggak ada, ini udah ada roof rack. 4-3 menurut saya sekarang. 4-3 skornya. Kalau dari lekukan kayaknya bagusan sporty di Toyota jadi 4 sama. Lampu benernya bagus, LED juga udah bagus, LED. Ini bisa skor sama deh. Skornya sama nih. Kalau lampu dari bumper kayaknya oke, mewah, cuman nggak se-sporty. Nah, kembali lagi di sporty dan kemewahan. Dari body menang di, kalau di bagian belakang ini juga pilarnya bagusan kayaknya di Toyota deh. Jadi otomatis nilainya 65. 65 lampu tadi equal sama 65. Bumper belakang karena ini the fake muffler 76. 75 berarti ya. 75 skornya mulai unggul di Toyota. Nggak ada kamera parkir juga. 85 nilainya 8 unggul di Toyota. Kesannya sih nih kita lihat sama-sama, kayak kesan ada muffler tapi mufflernya aslinya di bawah ini ya. Oke, 85 kalau sekarang saya lihat hitung ya perbandingan nilai skornya. Nah nih dari 85 tuh bener nggak menurut saya pribadi? Kalian gimana menilai dari Toyota? Velgnya suka di mana dibandingkan Kia sama Toyota, bagus mana? Kalau saya pribadi memang lebih suka di Toyota ya. Apalagi dia diameternya udah 17, ring 17. Lebih kayak yang ini deh, kayak kesan-kesan di Innova yang baru. Bagus, nggak terlalu rame banget. Over fendernya iya, tapi bodinya coba lihat. No. Kalau saya pribadi memang lebih karena sporty, kesan sporty, maka saya bilang unggul menang di Toyota. Nah, desain dari spionnya juga Anda lihat sama-sama itu memang kayak saudara, tapi meruncing itu bagus banget gitu loh. Cocok, masih cocok di Toyota Race ini. Handle-nya ini yang kalah saya tadi bilang. Kayak old fashion. Sedangkan di Kia itu udah menurut saya bagus tuh. Meskipun sama-sama keyless loh. Ya, keylessnya disentuh juga malahan. Ya, kalau dari pilar, nah ini tadi kalahnya 2 poin kalah, dia nggak ada roof rack-nya, nggak ada sunroof-nya. Di Kia ada sunroof-nya. Nah itu sama-sama ada shark fin-nya. Overall is nice. Kalau kalian penilaian skor sekarang udah berapa nih? Ini ada kaca, jadi untuk visibilitasnya tuh masih oke dari belakang. Ada spoilernya, nah itu kan. Jadi kesan sporty. Lampunya, kalau lampu tadi equal. Kenapa equal? Satu sisi sporty, satu sisi elegan. Nah, sporty-nya bumper belakangnya juga lebih sporty. Itu juga ya, makanya saya di penilaian ini 11-12 makanya. Tergantung selera masing-masing. Sorry ada embernya karena unit pameran perlu bersih-bersih secara keseluruhan, sering dibersihkan ya, makanya ada ember di situ. Kalau dari belakang kalian juga mana? Nah, itu ada, nanti kita lihatkan ya. Ada kamera parkir yang menonjol. Nah, di Toyota Race kalau overall saya belakangnya sih kesukanya sih di Toyota ya. Kalau mau kesan sporty, kesan garang itu ya Toyota Race sih saya lebih unggulin. Jadi makanya poin sementara 8 untuk Toyota Race, 5 masih dipegang di Kia. Dari lampu itu kesannya konsep kayak BMW. Makanya yang belum nonton silahkan klik link di atas atau di deskripsi saya sertakan ya. Anda bisa lihat secara keseluruhan dari review baik Toyota Race maupun Kia Sonet. Nah, ini saya lihatkan dari samping secara keseluruhan. Bagi kalian bagus mana antara Kia dan Toyota? Kalau sementara overall pribadi 8 poin untuk
Toyota, 5 poinnya di Kia. Silahkan sampaikan pendapat kalian. Sekarang kita menuju ke dapur pacunya. Nah, dapur pacunya ini lebih rapi di Kia, otomatis jadi 86. Ya, kalau speknya kalian sih lihat sendiri deh. Speknya bisa kalian baca sendiri. Satu sisi 1000 cc, satu 1500, dan jadi tambahan lagi 87 karena belum dicat, tapi jadi 97 karena di Toyota ada peredam, di Kia nggak ada. 97 terpaut 2 poin aja. Kalau performa unda-undi sama-sama ya punya kelebihan ya, karena cc-nya 1500, satunya 1000 tapi pakai turbo. Itu pilihan kalian. Kalau saya sih kayaknya udah kekinian pakai turbo. 97, kita masuk ke bagian interiornya. Ini dia, kalau saya lihat sih mewahnya kerenan di Kia ya dibandingkan Toyota. Toyota sih ya oke, tapi pada saat disandingkan, nanti kalian lihat sama-sama deh. Kalau ini interior jadi 98, kalau saya mau milih kesan mewahnya dapet di Kia. Kita lihat di bagian belakang juga, ini hampir sama juga, cuman di Toyota udah menggunakan kombinasi ya, bangkunya itu fabric dengan leather, kulit. Jadi oke. Jadi total poin masih 98 karena menyusul lagi di bagian belakang. Ini untuk separator di belakangnya ya, ini bagian joknya sporty. Jadi untuk GR ini lebih kesannya sporty. Oke, kalau menurut kalian skornya sekarang udah berapa? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Lanjut ke Kia. Nah, Kia nih kita buka dari bodinya tuh udah antep loh. Ini udah pintunya mantep dibandingkan Toyota. Build quality jadi otomatis 99 benernya. Skor imbang. Kualitasnya, interiornya itu dia, makanya build quality dari kualitas materialnya itu yang membuat saya wow, memang ya dari harga memang kan selisihnya lumayan. Selisih jauh loh. Selisih lo agak banyak gitu loh. Nah, kalian nilai sendiri deh, kemewahannya itu kesan Eropa di Kia. Kemudian steeringnya juga sporty, nggak bisa diremehkan. No, lihat ada stitchingnya. Kemudian panel-panel steering switchnya itu ada kombinasi dengan gloss-nya. Ini tadi sunroofnya. Totally sekarang skor imbang 9 sama bagi saya pribadi. Tapi memang kalau Anda tergiur dengan kemewahan ya pilih di Kia, sporty-nya bisa di Toyota. Cuman kalau masuk ke interior, nah ini juga menjadi tambahan. Jadi dibalik posisinya 10 poin jadi untuk di Kia karena ada menggunakan real audio Bose. Nah, inilah kalau dari joknya nih kesannya gimana kalian, menurut kalian? Ya udah, kalau ini sih udah kulit, memang udah kulit semua. Jadi kesannya lebih mewah, makanya kemewahan milih di Kia. Ya, keren. Kalau menurut kalian gimana? Sekarang kita akan coba langsung lanjut di kualitas audionya, duel langsung ya. Oke, sekarang saya ada di dalam Kia Sonet nih. Tampilannya kayak kesannya hampir sama ya, ada konsep kayak gini, tapi cuman ini di Kia Sonet nih materialnya terasa banget lebih mewah. Dia langsung Taptronic langsung ya, langsung Taptronic. Kemudian di sini udah ada power outlet, kemudian ada USB juga, ada wireless charging juga malah di sini. Dan inilah kemewahan di dalam ruang kabin di Kia Sonet ya. Sambil saya memutarlah audio, kalian silahkan melihat nanti situasi di dalam kabin dari Kia Sonet. Habis itu kita akan lihat di Toyota Race bagaimana. Oke, kita akan coba dengerin bersama. Volume kita bikin di 10. Ini kita dengerin di volume 10 dahulu. Kemudian yang Anda dapatkan di Kia nih, udah dapet sunroof. Kalau di Toyota nggak dapet ya. Cuman di bagian sun visor nggak ada lampu, dan ini yang nggak ada kacanya nih. Kalau ini ada kaca, cuman nggak ada lampunya ya. Lampu juga sama-sama masih menggunakan lampu bohlam, dan ini untuk tempat kacamatanya. Oke, lanjut. Silakan menikmati kualitas audio dari Kia Sonet. Ini volume 10 dan ini audionya real Bose. Dan asiknya dia benernya bisa ini loh, audionya ngikutin di sini, ada lampu-lampu di sini nih.
ambient lightnya, cuman ntar nanti saya coba setting lagi ya, sekaligus di sini setting lagi. Ini di volume misalkan 15 sampai 20 Anda baru bassnya tuh punchy banget ya. Sekarang kita bandingkan di Toyota Race bagaimana. Kalau kemewahan saya memang pribadi akan prefer di Kia nih. Kelihatan lebih Eropa banget memang kesan desainnya. Dan nice, ada pendingin atau cooler dari seatnya. Ini yang nggak ada di Toyota kelas Toyota, cuman dia kalau TSS memang lebih safety-nya lebih oke. Ini dari kualitas audionya, ini dari panel-panelnya ini juga lebih soft ya di sini. Nice, materialnya udah kelihatan banget ini dibandingkan Toyota Race, kualitasnya lebih advance, lebih oke dibandingkan Toyota Race ya di Kia ini. Dan ini kesannya pun nyambung kayak gini. Wow, lebih gorgeous lah kalau menurut saya di Kia ini dalamnya. Oke guys, lanjut di Toyota Race. Dan ini memang kebetulan untuk yang TSS kita susah dapatnya. Jadi ini yang versi GR Sport biasa. Dan inilah tampilan dari speedometer. Seperti ini, keren banget. Oke, kita akan lanjut saja di kualitas audionya. Yang belum nonton di reviewnya bisa klik link di atas. Begitu juga yang di Kia Sonet ya, sudah ada reviewnya, cuman ini lebih komparasi head to head kayak gini. Sebentar, saya kecilkan dulu volumenya. Ini aja memang lebih punchy kayaknya suaranya di sini. Sebentar, saya cek dulu. Oke, lanjut lagi ya. Dari speedometer kalian udah tahu sendiri, udah Taptronic. Cuman di Kia memang belum Taptronic di sini ya, pedal shift. Tombolnya di sini. Dan kemudian di bagian ini nih, bedanya tadi dengan Kia Sonet. Ini konsepnya diamond sama, tapi lebih close, lebih mewah di Kia. Nah, kalau di Toyota nih ya oke sih, lebih bahan-bahannya memang lebih plastiki, bahan-bahan keras ya. Di sini juga nih. Kalau di sini armrest memang udah soft. Overall kalau saya masuk dalam kabin ini, kesan mewah langsung dapatnya tuh memang terasa di Kia. Nah, bagaimana dengan kualitas audionya? Sekarang langsung kita compare aja di Toyota ini gimana dengan lagu yang sama, settingannya yang sama. Saya akan coba dengan volume yang 10 dulu. 10. Nah, ini yang membedakan ya. Di Toyota suara awal di volume 10 itu udah punchy banget.
udah nendang duluan. Kalau di Kia itu di volume sekitar 20 baru Anda bisa, oh, bassnya muncul semua. Dengerin deh. Sekaligus saya perlihatkan di dalam interiornya. Toyota ada untuk sun visor-nya ada cermin di sini. Di sini juga ada cermin, cuman nggak ada lampunya, sama-sama lampu. Cuman kesan lampunya bagus di Kia ya. Nggak ada tempat kacamata di sini, cuman ini ada untuk pengaturan seat belt-nya, indikator. Ya. Silakan menikmati kualitas audio di Toyota Race. Saya kencengin ke 15. 15-nya hampir setara dengan di 20 di Kia. Nggak ada ambient light ya, bedanya di situ ya. Di Kia serasa Anda di apa ya, enjoy banget pokoknya dengan ada ambient lightnya. Anda bisa menikmati musik dengan tambahan ambient light yang mengikuti alunan musiknya. Keren banget. Oke, bagaimana menurut kalian dari kualitas audio, musik yang sama dan ngebeatnya, bassnya? Kalau menurut saya pribadi ya, beat di Toyota enak, volumenya rendah cukup oke, tapi ulemnya, lembutnya, bassnya lebih smooth di Kia karena dia memang menggunakan audionya, panel-panel speakernya dengan Bose. Ya itu sih. Silakan komentar bagi yang pengen tahu komparasinya. Kemarin kayaknya masih membandingkan, ya ini langsung kita bikinkan. Oke, terkait audio dan ini kualitas audio di Toyota Race. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di otomotif maupun gadget. Oke, sampai jumpa and bye-bye guys.